Shalom jemaat yang terkasih, kembali kita bertemu di dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Pada bulan keluarga pada kali ini kita akan secara khusus membahas topik-topik seputar keluarga. Dan kita beruntung pada hari ini bersama saya Mingkuang dan juga rekan saya Pak Joni, dan kita akan bersama-sama membahas topik tentang keluarga bersama penginjil Teddy Hope. Untuk topik kita kali ini adalah dua orang baik. Kenapa pernikahan tidak bahagia? Nah, seperti biasa kita akan sama-sama membahas pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan-pertanyaan sangat menarik untuk kita bahas. Untuk itu kita mulai dari yang pertama, yaitu apakah memang sama seperti yang ada di film-film, bahwa pernikahan itu selalu harus berakhir bahagia? Karena kalau di film kan kita lihat di akhir ada kalimat and they live happily ever after. Nah, bagaimana menurut Pak Teddy? Iya, kalau kita ingin memulainya, mungkin siapa sih yang tidak mau pernikahannya bahagia? Siapa yang tidak mau? Tapi kalau jawabannya adalah harus bahagia, mengapa juga banyak pernikahan yang berakhir tidak bahagia? Kalau menurut saudara-saudara, kira-kira kenapa ada pernikahan yang tidak bahagia? Karena dua orang punya keinginan yang berbeda-beda, nggak ketemu goalnya, cari goal masing-masing. Ya, berarti ada kompleksitas ya di dalam pernikahan ya. Iya betul, berbicara tentang pernikahan dan kebahagiaan, banyak orang berpikir bahwa jalan menuju kebahagiaan salah satunya adalah dengan menikah. Nah, apakah benar demikian? Kalau ya saya berpikir tidak demikian, sebab ada banyak orang yang menikah tetapi kenyataan ada yang tidak bahagia. Tetapi juga ada orang yang tidak menikah tetapi bahagia. Menikah atau tidak menikah sebenarnya adalah di dalam konteks kekristenan itu adalah sebuah panggilan. Bukan sebuah sarana hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Misalkan di kitab Kejadian ya, kita melihat kepada kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian manusia pertama itu dipanggil oleh Allah, dikatakan di Kejadian 1 ayat 28 apa? Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan seterusnya. Nah, untuk bisa beranak cucu tentu saja dengan melakukan pernikahan antara suami dengan istri, antara pria dan wanita. Jadi bisa dikatakan untuk sementara ini menikah merupakan panggilan dari Tuhan kepada manusia pertama. Kita sudah mendapatkan satu proposisi seperti ini. Tetapi kalau kita membaca 1 Korintus sekarang, 1 Korintus 7 misalkan, ayat 1-2, Rasul Paulus berkata begini, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Tentu saja Paulus tidak tiba-tiba berkata seperti ini, karena pada saat itu ada terjadi permasalahan di gereja Korintus, ada orang-orang yang meninggikan kehidupan yang meniadakan seks. Jadi bahwa hidup yang baik, hidup yang benar itu adalah dengan tidak menikah. Nah, kemudian Paulus juga berkata di ayat 7-9 di pasal yang sama, 1 Korintus 7 ayat 7-9 begini. Dia berkata, mengulangi lagi apa yang sudah ia sampaikan. Namun demikian dikatakan oleh Paulus, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, karena Paulus tidak menikah. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Nah, bicara karunia ini bicara panggilan. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu, kata Paulus. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda yang sudah ditinggal mati oleh pasangannya atau diceraikan, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, yaitu single. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu, itu kata Paulus. Nah, kalau kita coba relasikan dan kita tafsirkan secara sederhana pertanyaan tadi di awal, maka bagi Paulus menjadi bahagia atau mengalami sukacita itu nggak ada kaitannya tuh. Menikah atau tidak menikah. Bagi Paulus menikah atau tidak menikah
akan mendatangkan sukacita tersendiri sewaktu kita memahaminya sebagai panggilan dari Allah buat kita. Kalau kita menikah dan kita memahaminya sebagai panggilan dari Allah, kita pasti akan mengusahakan kebahagiaan itu. Kalau kita tidak menikah dan kita bahagia untuk hal tersebut, itu juga merupakan suatu panggilan. Maka ada orang-orang yang memang dia sampai meninggalnya memang dia hidup seorang diri. Nah, mungkin itulah penjelasan ringkas dari saya untuk pertanyaan nomor 1. Jadi sukacita itu tidak harus karena menikah ya. Betul. Tanpa menikah pun sukacita juga bisa Betul. diperoleh. Nah, Iya. tetapi kalau sudah menikah nih, apa standar Iya. sebuah kebahagiaan di dalam sebuah pernikahan? Standarnya apa nih? Apakah kedua orang tersebut yang menikah tersebut suami istri harus orang baik? Betul ya. Saya kembali akan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Apakah ada seseorang yang mau menikah dengan pasangan yang tidak baik? Awalnya Saya duga sama, jawabannya ya. tidak ada. Semua orang ingin menikah dengan orang yang baik. Nah, sekarang kembali kita membuat satu pernyataan. 2 orang baik bersatu saja bisa tidak bahagia, apalagi jika salah satunya sudah tidak baik. Nah, saya ingin kita juga kembali memikirkan sewaktu kita berbicara tentang kebaikan manusia, misalkan. Nah, standar mana nih yang akan kita gunakan nih? Standar manusia atau standar Allah? Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali dari Alkitab dari Lukas 18 ayat 19. Tuhan Yesus berkata sewaktu ada seseorang yang memanggilnya dengan begini. Hai guru yang baik. Apa jawab Yesus? Yesus menjawab begini. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Artinya ukuran kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari sudut pandang manusia. Yesus sedang mengajak yang bertanya kepada dia itu untuk melihat kepada sudut pandang Allah tentang kebaikan seseorang. Nah, itulah juga yang dikatakan oleh Paulus. Mengapa Paulus berkata di Roma 3 ayat 10-12 dia berkata begini. Tidak ada yang benar katanya. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang, bukan sebagian orang, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi kalau dari sudut manusia nggak ada yang baik itu. Nah, jadi bagaimana nih? Ya, jadi berarti begini, pernikahan yang benar itu bukanlah terdiri dari 2 orang baik. Melainkan dari 2 orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Allah. Itulah yang paling tepat. Itulah mengapa di dalam kekristenan pernikahan memang harus dilakukan di antara 2 orang yang beriman. Tidak bisa salah satunya yang beriman saja. Dan kalau kita bicara lebih spesifik lagi, apa yang menjadi standar kebahagiaan dari sebuah pernikahan? Jawabannya tentu saja dengan menyertakan Allah. Menyertakan kasih-Nya di dalam pernikahan kita. Kenapa? Sewaktu Allah berbicara tentang pernikahan, mari kita melihat lagi kepada kitab Kejadian. Kitab Kejadian memberitahu kita bahwa pernikahan bukan sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Bukan. Dengan kata lain, manusia bukanlah pihak yang pertama kali mengkonstitusi sebuah pernikahan. Sebaliknya Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya pihak yang menetapkan sebuah pernikahan di antara 2 insan manusia yang pertama di awal sejarah hidup manusia. Ya, jadi di dalam pernikahan Tuhan itu menjadi saksi atas pernikahan kita dan pasangan suami istri yang mengikat kovenan dengan Allah. Jadi dalam pernikahan Alkitab itu, secara Alkitab, 2 orang yang menikah itu mengikat kovenan dengan Allah. Oleh sebab itu standar utama bagi pernikahan bahagia secara teologis adalah dengan menyertakan pribadi Allah. Karena terikat dengan Allah. Pasangan suami istri itu mengikat dengan Allah di dalam diri Kristus. Kita harus menyertakan Allah di dalam diri Kristus dan kita harus meneladani kasih-Nya yang tidak bersyarat. Mudah nggak? Nggak mudah. Tapi harus nggak? Harus. Maka Efesus 5 ayat 25 berkata begini. Hai suami katanya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi tolok ukurnya sudut pandangnya tetap Allah.
Kita mengasihi bukan seperti yang ingin kita kasih, tetapi bagaimana Kristus mengasihi orang yang ingin kita kasih. Itu kepada suami. Kemudian kepada istri, Paulus berkata di Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Enggak titik loh. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup pernikahan. Jadi di dalam ukuran kehidupan pernikahan itu selalu harus ada Kristus di dalamnya. Bahagia atau tidak bahagia bisa dikatakan ditentukan apakah kita melibatkan Kristus atau tidak. Maka Efesus 5 ayat 33 berkata begini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi tetap dasarnya adalah seperti Kristus, seperti kepada Kristus. Begitu. Jadi kalau melanjutkan pertanyaan tadi ya terkait dengan standar dua pribadi yang menikah, mungkin pertanyaan yang lebih praktis nih Pak Teddy. Bagaimana sebuah keluarga itu bisa menciptakan atau membangun rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan tadi? Betul. Tadi kita sudah mendengar di bagian kedua bahwa standar kebahagiaan pernikahan Kristen adalah dengan melibatkan Tuhan dan meneladani kasih-Nya. Salah satu aplikasinya adalah ya kita mengaplikasikan kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu kita rasakan kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita yang lain. Nah, jika memang demikian, bagaimana kita mengaplikasikan dan mengembangkan kasih Kristus dalam kehidupan pernikahan kita? Nah, menurut saya ini adalah sebuah pertanyaan yang penting, ya, sangat baik dan penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena biasanya waktu orang pacaran sebelum menikah, wah kasih mereka itu membara, benar nggak ya? Berbunga-bunga. Berbunga-bunga, menggebu-gebu, hangat-hangat, wah sedang hangat-hangatnya sekali. Orang lagi pacaran mau bayar harga, hujan ditembus, wah lautan pun ku seberangi, benar nggak? Rela berkorban, hanya untuk menyenangkan kekasihnya. Tetapi sewaktu sudah menikah, masing-masing sudah mulai sibuk dengan pekerjaan. Apalagi kalau ditambah dengan anak. Lambat laun, kenyataan berbicara, kasih yang dulunya membara itu, yang dulunya hangat itu mulai mendingin. Terasa hambar. Inilah kenyataan yang sering terjadi. Nah, harus kita akui begini, bahwa ada dua unsur utama sewaktu kita ingin menjalin hubungan dengan pasangan kita, dengan lawan jenis kita. Bahkan yang mungkin yang membuat kita akhirnya menikah dengan pasangan kita. Apa dua unsur itu? Pertama adalah unsur ketertarikan. Dan kedua adalah unsur kekaguman kita terhadap pasangan kita. Dan tentu saja di dalam kita berpacaran, di dalam kita berhubungan pertama kali, ketertarikan dan kekaguman kita lebih bersifat fisik. Sesuatu yang sifatnya eksternal. Nah, namun menariknya begini. Kalau ketertarikan dan kekaguman itu merupakan dua unsur mula-mula yang mendorong kita mengasihi pasangan kita, maka sewaktu kita menikah dan kita sedang merasa sudah mulai dingin, seharusnya dua unsur ini kembali kita kembangkan kepada pasangan kita. Ya, kita harus menolong diri kita sendiri untuk membangkitkan ketertarikan kita, kekaguman kita kepada pasangan yang sudah kita nikahi. Ya. Sewaktu kita sudah menikah, kita harus mencoba membangkitkan ketertarikan kita dan kekaguman kita. Tetapi perbedaannya, kalau dulu ketertarikan dan kekaguman kita itu terhadap pasangan kita itu lebih jatuhnya kepada yang sifatnya fisik, nah sekarang kita harus memaknainya dalam perspektif yang baru. Maksudnya adalah begini, landasan cinta kasih kita tidak boleh lagi berat kepada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi harus lebih berat kepada hal-hal yang bersifat rohani dan emosional, lebih bersifat dalam gitu. Nah, konkretnya bagaimana? Nah, kalau dulu kita tertarik karena kita melihat wajahnya yang tampan, yang cantik, ya, perawakan tubuhnya dan hal-hal yang bersifat fisik lainnya. Sekarang kita coba melihat pasangan kita yang sudah kita ajak menikah itu kepada hal-hal yang lebih internal, pada sifat-sifatnya yang baik, yang mengayomi, yang sabar, yang setia, yang mau berkorban. Di dalam kita melakukan pekerjaan, ada yang mensupport, ada yang mendukung. Kita lihat hal-hal yang baik ini
di dalam diri pasangan kita, baik kepada kita maupun kepada anak-anak kita. Nah, berikutnya saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Pendeta Paul Gunadi dalam rangka kita bisa membangun kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan kita. Dia mengatakan begini, ada 3 cara di dalam kita bisa membangkitkan ketertarikan, kekaguman, dan kasih kita kepada pasangan kita. Itu ada pertama dengan belajar mengasihi dengan cara yang benar. Nah, mengasihi dengan cara yang benar adalah ya kita harus mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu dengan memperlakukan pasangan kita dengan penuh kasih. Nah, Pendeta Paul Gunadi memberikan satu contoh praktis, yaitu salah satunya, dia hanya menyampaikan salah satu, itu dengan menguasai lidah kita. Hati kita berkata, bahwa kita mengasihi pasangan kita ya. Tetapi ada kalanya sewaktu kita emosi, lidah kita bisa mengungkapkan hal yang sebaliknya. Bisa keluar jalur, bisa melukai pasangan kita. Nah, jadi kita harus memperlakukan pasangan kita dengan sepenuh kasih, bukan hanya di dalam hati, tetapi juga dipraktikkan dengan dicontohkan lewat perkataan kita terhadap pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar untuk mengasihi pasangan kita dengan bahasa kasih pasangan kita, bukan bahasa kasih kita. Maksudnya adalah setiap orang itu kan memang punya ya cara tersendiri dalam dia mengungkapkan rasa kasihnya ya. Iya, ada tesnya juga ya. Iya, betul. Kadang kita frustrasi nih. Kita merasa saya sudah mengasihi pasangan kita nih. Tapi kok mereka pasangan kita nggak menanggapinya, bahkan merasa tidak dikasih oleh kita. Kenapa itu? Nah, duduk perkaranya kemungkinan besar karena kita mengungkapkan kasih kita sesuai dengan bahasa kasih kita. Oleh sebab itu kita mesti belajar untuk memahami dan mendalami bahasa kasih yang dipahami oleh pasangan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi pasangan kita dengan apa? Dengan membatasi kasih kita kepada yang lain. Artinya pasangan kita harus selalu menjadi prioritas dalam hidup kita. Contoh yang paling sering terjadi adalah kita seringkali berkata, ya saya mengasihimu kepada pasangan kita. Tetapi pasangan kita suka melihat nih, kita memperlakukan dia berbeda dengan waktu kita memperlakukan orang lain. Misalkan ya, sang suami mungkin berbeda nih dalam memperlakukan istrinya dibanding dia memperlakukan orang tuanya atau kakaknya atau adiknya. Sama kebalikannya, si istri juga berbeda memperlakukan suaminya dibanding dia memperlakukan teman-temannya. Seakan-akan teman-temannya lebih penting dari suaminya. Jadi seakan-akan ada kasih atau prioritas yang diberikan lebih kepada orang lain. Atau ada sesuatu yang lain yang dibandingkan dari pasangan itu sendiri. Padahal sejujurnya, kalau kita ingin mengatakan orang yang dikasihi, seseorang itu akan merasa dikasihi kalau ia melihat ia diperlakukan istimewa melebihi orang-orang lain. Kalau kita diperlakukan lebih, berarti kita merasa, wah saya lebih dikasihi. Saya diberikan tempat yang istimewa. Jadi prinsip kasih dalam pernikahan, pasangan harus menempati tempat yang paling utama di dalam hidup kita dibandingkan orang-orang lain. Dalam pengertian begini, dalam pengertian kita harus memperhatikan pasangan kita lebih istimewa daripada orang-orang lain. Nah, inilah sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana kita bisa membangun kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan kita. Wah, terima kasih sekali Pak Teddy Ho yang sudah menyampaikannya secara lebih praktis ya, bagaimana kita membangun keluarga yang bahagia dengan cara mengasihi pasangan kita seperti Kristus mengasihi kita. Demikianlah Kompas Iman kita kali ini dengan tema keluarga. Terima kasih sudah menyaksikannya dan sampai ketemu dengan Kompas Iman berikutnya. Bye.